Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menjelaskan tentang implementasi Tripusat Pendidikan di era modern. Sebelum itu semua, perkenalkan nama saya Azmi Muhammad Akil dengan NPM 0311250006 ingin menjelaskan tentang Tripusat Pendidikan yang bisa kita lihat di era modern ini dilihat dari implementasinya. Nah, sebelum kita lanjut, mari kita bahas dulu apa arti dari Tripusat Pendidikan itu dan bagaimana konsep dasarnya. Jadi, konsep dasar Tripusat Pendidikan ialah bahwasanya pendidikan adalah proses yang bersifat menyeluruh. Artinya, keberhasilan pendidikan tidak bisa bergantung pada satu lingkungan saja, tidak bisa bergantung pada sekolah saja tentunya, tetapi juga harus dipertanggungjawabkan oleh tiga pihak, yaitu keluarga, sekolah, dan juga masyarakat. Mereka bertiga harus selalu berjalan secara bersamaan agar tidak adanya miskomunikasi dan tidak adanya kekurang pahaman yang didapatkan oleh seorang anak. Nah, mari kita bahas dari keluarga. Keluarga merupakan pendidikan pertama dan utama bagi anak, tentu saja karena seorang anak dilahirkan oleh seorang ibu juga. Ada pepatah Arab mengatakan bahwasanya al-ummu madrasatul ula litibi, yang berarti seorang ibu adalah pendidikan utama ataupun sekolah utama bagi seorang anak. Dengan keluarga, anak mulai mendapatkan penanaman nilai moral dan agama. Pembentukan karakter juga banyak dipengaruhi oleh keteladanan orang tua serta dukungan emosional dan psikologis yang diberikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, orang tua tidak hanya berfungsi sebagai pendidik, tetapi juga sebagai teman agar dukungan emosional dan psikologis bisa diberikan sehari-hari, karena tentunya seorang anak juga bisa merasakan sedih dan lain hal. Yang kedua, ialah sekolah. Sekolah berfungsi sebagai lembaga pendidikan formal yang memberikan pembelajaran secara terstruktur dari internet, dari buku, dan lain hal. Di sekolah, peserta didik mengembangkan pengetahuan dan keterampilan akademik serta mendapatkan literasi digital yang penting di era modern. Selain itu, sekolah juga bisa menjadi wadah sosialisasi dan pembiasaan kedisiplinan. Maka dari itu, banyak sekali sekolah yang menanamkan kedisiplinan, entah dari contoh dari seorang guru ataupun dari aturan-aturan yang tersedia. Yang ketiga ialah masyarakat. Masyarakat merupakan lingkungan sosial tempat peserta didik menerapkan nilai dan ilmu yang telah dipelajari. Jadi masyarakat selain dalam mendidik juga bisa menjadi lapangan ataupun field yang bisa dipakai seorang anak untuk mempraktekkan apa yang telah didapatkan. Nah, melalui interaksi sosial yang ada di masyarakat, seorang anak belajar nilai gotong royong dan juga toleransi. Masyarakat juga berperan sebagai kontrol sosial yang positif, serta menyediakan pendidikan non-formal dan juga budaya. Di era modern ini, pendidikan menghadapi perkembangan teknologi dan informasi yang sangat pesat. Media digital juga memberikan kemudahan dalam belajar, namun juga membawa pengaruh besar terhadap pola belajar peserta didik. Perubahan ini menghadirkan tantangan baru yang harus dihadapi oleh seluruh pusat pendidikan. Apa saja tantangannya? Yang pertama, beberapa tantangan yang bisa dihadapi adalah disrupsi teknologi, kurangnya pendampingan orang tua, pengaruh lingkungan negatif, dan minimnya sinergi antar pihak. Yang itu semua bisa berpengaruh karena seorang anak karena keluarga, masyarakat, dan juga sekolah harus mendidik secara bersamaan dan harus sinkron tiga-tiganya. Lalu, apa sih tujuan dari Tripusat Pendidikan itu sendiri? Yang pertama, tujuan dari implementasi Tripusat Pendidikan itu sendiri ialah membentuk peserta didik yang berkarakter, memiliki perkembangan intelektual dan sosial yang seimbang, mampu memanfaatkan teknologi secara bijak, serta terciptanya pendidikan yang berkelanjutan. Lalu, apa saja upaya kita sebagai masyarakat atau pendidik ataupun orang tua yang bisa kita lakukan untuk terus meningkatkan pendidikan seorang anak? Yang pertama, untuk menghadapi tantangan tersebut, kita memerlukan berbagai upaya seperti meningkatkan komunikasi antara guru dan orang tua, memberikan pendidikan parenting, melibatkan masyarakat dalam kegiatan pendidikan, serta melakukan pengawasan terhadap penggunaan media digital. Nah, di poin terakhir ini sendiri, itu bisa dibilang sangat penting karena banyak sekali hal yang bisa kita ditemukan di internet, dan itu tidak cuma hal baik gitu, tapi juga banyak hal buruk yang bisa kita temukan di situ.
Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.